Jadi intinya kalau daftar saldo penyesuaian itu daftar saldo dikurangi penyesuaian. Itu ketemu daftar saldo penyesuaian atau ditambah, tergantung ya. Kalau misalnya di daftar saldo dia rumahnya di debit, terus habis itu di penyesuaian dia keluar, ya berarti kan debitnya berkurang jumlahnya. Tapi kalau dia di penyesuaian masuknya di debit juga, berarti bertambah. Jadi daftar saldo penyesuaian itu daftar saldo terakhir setelah ada akun-akun yang disesuaikan. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ya, ya. Mulai. Oke. Saya ulangi. Jadi kan daftar saldo itu kan saldo akhir tiap-tiap akun kan Mbak Nova. Kayak kasnya berapa, piutang berapa, terus habis itu pokoknya semua akun, utang, modal berapa, kan itu ada di daftar saldo. Habis itu di akhir periode kan kita harus melakukan penyesuaian kan. Kemarin kan ada beberapa, Waalaikumsalam, iya Mbak, nggak apa-apa. Ada beberapa transaksi yang atau akun yang perlu disesuaikan kan. Nah, terus habis itu kan pasti di jurnal penyesuaian itu kan kita nulis akun apa gitu kan tergantung masing-masing transaksi. Nah, daftar saldo penyesuaian itu saldo akhir setelah adanya penyesuaian. Jadi kalau misalnya akun-akun itu nggak ada penyesuaiannya, berarti di daftar saldo penyesuaian nominalnya sama kayak daftar saldo. Tapi andai kata dia ada penyesuaian akunnya, berarti jumlah saldonya akan berubah di daftar saldo penyesuaian. Itu. Paham, Mbak? Nggak selalu dikurangi, Mbak Juwita. Jadi kan tergantung transaksinya. Ada kalanya juga di penyesuaian itu dia bisa bertambah. Tergantung dari penyesuaian yang kita lakukan. Jadi intinya kalau memang dia disesuaikan, daftar saldo penyesuaiannya itu pasti berubah nominalnya. Tapi kalau nggak ada penyesuaian, ya dia tetap sama kayak daftar saldo awal. Jadi nggak selalu berkurang, bisa juga bertambah. Tergantung transaksinya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang baru datang, tolong bilang ya. Nanti takutnya saya kelewatan nggak ngabsen. Kasih contoh. Oke, sebentar. Contohnya nggak ya di sini. Alhamdulillah. Nah, nah ini ada contohnya di PPT. Jadi kita lihat di sini. Ini kan daftar saldo sebelum penyesuaian ya untuk mitra komputer tanggal 31 Desember 2010. Sebentar, saya ceknya mungkin ada di ini juga di buku. Ada. Bisa dilihat di halaman 3.4. Modulnya dibuka halaman 3.4. Itu di situ kan ada kolom daftar saldo. Jadi ada kasnya sebesar 2.065.000, piutang usaha 2.220.000, bahan habis pakai 2 juta dan sebagainya. Udah ketemu modul halaman 3.4 atau bisa dilihat di PPT ini kalau yang lagi nggak sama modul. Oke, nah terus di situ nanti kan ada beberapa transaksi yang perlu disesuaikan, ya kan?
Kemarin kan kita sudah bahas jurnal penyesuaian toh. Nah ini contoh transaksi. Bahan habis pakai yang masih ada adalah 760.000. Kira-kira ada yang tahu nggak jurnalnya seperti apa? Jurnal penyesuaiannya. Jadi kalau untuk yang transaksi pertama itu kan di daftar saldo yang di halaman 3.4 itu bahan habis pakainya kan ada 2 juta. Nah, tapi ternyata di sini yang kolom penyesuaian itu bahan habis yang habis pakai yang masih ada adalah 760.000. Iya, saya upload Mas. Kenapa? Nggak bisa dengar tah? Oh, oke oke. Oke, silakan. Mm-mm, mm. Nggak sulit kok. Tenang aja. Oke, silakan Mas. Saya lanjutkan. Ada yang tahu nggak transaksi pertama gimana jurnal penyesuaiannya? Jadi di daftar saldo bahan habis pakainya 2 juta. Sedangkan padahal di pertanyaan ini bahan habis pakai yang masih ada itu 760.000. Berarti penyesuaiannya gimana? Yang tahu nggak? Maksudnya bahan habis pakai yang masih ada 760.000 itu berarti apa maksudnya? Ada yang tahu maksudnya? Sisanya apa? Nah, oke, benar. Jadi bahan habis pakai yang masih ada itu 760.000. Berarti itu bahan yang belum kepakai ya kan? Nah, terus berarti cara cara bikin jurnalnya gimana? Mencatat jurnalnya gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau di daftar saldo dia padahal masih ada 2 juta, sedangkan nyatanya kenyataan yang ada bahan habis pakainya itu cuma ada 760.000. Berarti cara mencatatnya gimana? Jadi, bahan habis pakainya 2 juta, Mbak. Bukan 2.200.000. Yang 2.220.000 itu piutang usaha. Ngantuk ya, yo. Iya, berarti benar 2 juta dikurangi 760.000. Nah, terus cara mencatatnya gimana? Berarti kan yang kepakai kan 2 juta dikurangi 760.000. Nah, jurnalnya kayak gimana mencatatnya? Ada yang tahu? Modul halaman 3.4, Mbak. Ada yang tahu cara mencatatnya? Selisih 2 juta dikurangi 7. Biaya bahan habis pakai. Ada apa? Kreditnya apa? 2 juta dikurangi 760.000, Mbak. Kan sisanya yang masih ada itu ternyata 760.000. Padahal di daftar saldo tadi bahan habis pakainya ada 2 juta. Berarti kan 1.240.000. Oke, berarti kan bahan habis pakai itu kan termasuk aktiva. Aktiva berarti rumahnya di debit. Nah, padahal kalau bahan habis pakainya kepake, berarti kan dia keluar-keluar apa enggak? Keluar rumah apa?